Portal, program paling asik untuk belajar riset. Nah, teman-teman, selamat datang di kelas iOS and Research Portal bersama Teacher Aziza. Untuk kelas hari ini kita akan belajar mengenai cara menulis abstrak dan judul yang tepat untuk karya tulis ilmiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk siapkan alat tulis kamu, buku catatan kamu, pasang kuping baik-baik, dan siap untuk mendengarkan materi hari ini. Check it out! Halo peneliti belia, kembali lagi nih sama Kak Aziza. Nah, kali ini Kak Aziza mau sharing nih gimana sih cara menulis abstrak dan juga judul pada karya ilmiah. Siapa nih kira-kira yang masih bingung mengenai cara menulis abstrak dan juga judul? Kalau masih bingung, langsung aja kita masuk ke materi ya. Oke, untuk memulai seperti biasa nih, Kak Aziza akan jelaskan dulu agenda yang akan kita pelajari. Agenda yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menulis abstrak dan juga kata kunci. Dan yang kedua adalah bagaimana sih caranya kita menulis judul. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, di sini menurut Bridgers, tujuan dari judul dan abstrak sering digambarkan sebagai selling ya, atau menjual. Nah, di sini menjual karya ilmiah maksudnya ya, dan membuat seseorang yang membaca judul dan juga abstrak untuk melangkah lebih jauh gitu ya, dan membaca keseluruhan isi karya ilmiah kita. Itu kalau menurut Bridgers tahun 2010. Dan ada lagi nih kalau menurut Chris Ehart tahun 2018. Nah, jadi kalau menurut Chris sendiri, tujuan dari judul dan juga abstrak sendiri itu untuk membuat orang itu tuh tepat gitu ya memilih artikel kita atau membaca artikel kita. Kayak gitu. Maksud dari judul dan juga abstrak adalah menjodohkan karya tulis dengan pembaca yang tepat gitu ya. Artinya mereka yang menginginkan atau membutuhkan informasi yang ada pada karya ilmiah kita. Seperti itu. Contohnya nih, ketika Miss Aziza mau penelitian tentang pendidikan inklusi. Nah, pasti Miss Aziza baca tuh judul dan juga abstrak yang berkaitan dengan pendidikan inklusi, seperti itu. Nah, itu tadi menurut Chris dan juga menurut Bridgers gitu ya. Itu ada dua pendapat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian abstrak dulu ya, teman-teman, sebelum kita ke judul. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian abstrak ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin mengenai abstrak. Yang pertama, itu kesalahan paling umum dalam menulis abstrak adalah tidak terlalu memperhatikannya. Gitu ya, kadang kita tuh suka ngasal aja gitu ya bikin abstrak tanpa tahu tuh dasar dan juga landasan yang jelas. Padahal menulis abstrak itu ada ilmunya gitu ya teman-teman, yang perlu kita pelajari, perlu kita implementasikan juga tuh dalam tulisan kita. Nah, yang kedua, ini abstrak ditulis setelah keseluruhan karya ilmiah selesai dibuat, gitu ya. Jadi usahakan tidak menulis abstrak di awal, gitu, karena nanti pas di akhir kita juga bakalan edit-edit lagi tuh abstraknya, gitu. Jadi mending menulis abstrak di setelah selesai seluruh karya ilmiah kita, gitu ya. Dan yang ketiga, ini ada abstrak mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan serta implikasi. Kayak gitu. Jadi di abstrak sendiri ada loh teman-teman komponennya gitu ya yang harus kita masukkan ke dalam abstrak. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke penjelasan tiap komponen dari abstrak ya. Oke, nah kita lanjut ke komponen abstrak ya teman-teman. Tadi kita udah tahu nih ada 5 komponen abstrak. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, kalau latar belakang sendiri ini berkaitan dengan masalah apa sih yang menyebabkan penelitian ini dilakukan gitu ya. Terus hal apa sih yang membuat penelitian ini tuh menarik gitu ya dan penting gitu untuk diteliti. Seperti itu. Nah, kalau untuk tujuan penelitian, ini jelaskan tuh apa sih yang penulis rencanakan untuk dicapai dalam penelitiannya, kayak gitu. Selanjutnya ini metode penelitian. Di metode penelitian ini bagaimana sih penulis menetapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya metode penelitian itu adalah cara ya, cara yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan apa sih hasil utama dalam penelitiannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga implikasi. Ini berkaitan dengan apa kesimpulan utama dalam penelitiannya kalian, kayak gitu. Jadi ada 5 komponen ya di dalam abstrak. Oke, nah kita masuk di bagian abstrak lagi ya teman-teman. Kita melanjutkan bagian abstrak. Oke, nah di abstrak sendiri ini ditulis 150 sampai 200 kata. Nah, panjang maksimum yang diizinkan ini juga bervariasi ya teman-teman, beda-beda gitu. Jadi tidak harus 150 sampai 200 kata, tapi
biasanya juga berbeda seperti itu, tergantung dari pedomannya masing-masing. Nah, selanjutnya abstrak itu ringkas dan juga tepat. Nah, ini relate ya dengan jumlah kata yang terbatas, artinya kita harus menulis abstrak dengan ringkas, tapi tepat gitu ya, tepat sesuai dengan 5 komponen yang sudah ada, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penulisan abstrak mencakup 5 komponen abstrak dan tidak bertele-tele. Ya, tadi karena kita udah keterbatasan dengan kata, terus juga harus ringkas. Nah, artinya kita tidak boleh bertele-tele dalam menulis abstrak, gitu ya. Kita juga harus memperhatikan nih 5 komponen abstrak yang tadi. Selanjutnya, abstrak umumnya tidak boleh memuat kutipan dari karya ilmiah lain. Nah, jadi usahakan ya di abstrak itu tidak ada kutipan lagi gitu ya, tapi fokus pada 5 komponen abstraknya, seperti itu. Yang selanjutnya, hindari singkatan dan akronim dalam abstrak. Jadi, kalaupun mau ada singkatan ya, teman-teman, itu bisa diberikan penjelasan gitu dari singkatan itu. Misalnya, kalau Kak Aziza biasanya memasukkan tuh ya, penelitiannya tentang komunitas SIP. Nah, SIP-nya itu dikasih tahu tuh singkatan dari apa. SIP, buka kurung, Social Inclusive Education Project. Baru tutup kurung lagi, kayak gitu. Jadi, jelas gitu ya, pembaca tuh tahu, oh SIP itu singkatan ya, kayak gitu. Jadi, seperti itu ya untuk abstrak. Nah, di abstrak juga ada nih 3 bagian yang harus diperhatikan pada abstrak ketika kita selesai menulis abstrak, gitu ya. Nah, yang pertama, apakah semua informasi dalam abstrak konsisten dengan apa yang ditulis pada setiap bagian karya ilmiah? Itu konsisten dalam artian ketika kita di abstrak menulis seperti ini, diisi juga kita harus ada isi yang seperti itu, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk poin kedua, apakah semua informasi yang terdapat dalam abstrak juga dapat ditemukan pada setiap bagian karya ilmiah? Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai informasinya berbeda gitu ya antara abstrak dengan isi karya ilmiahnya. Lalu, apakah informasi penting karya ilmiah terdapat dalam abstrak? Jadi, kalau di dalam bagian isi itu kan paling, kalau di bagian isi itu kan ada ya hal-hal pentingnya gitu ya dalam karya ilmiah itu. Nah, ada nggak di abstrak gitu? Ya, harusnya ada ya gitu, karena abstrak itu gambaran dari keseluruhan karya ilmiah gitu. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Oke, nah tadi kita udah selesai nih ngebahas tentang abstrak. Sekarang kita masuk ke bagian kata kunci. Nah, kata kunci ini sendiri juga masih masuk ke dalam abstrak ya, tapi biasanya kata kunci itu ditulis di paling bawah abstrak gitu. Dan ini juga perlu teman-teman pelajari juga ya, karena biasanya kita suka bingung gitu ya, kata kunci itu apa sih? Mana yang harus dijadikan kata kunci dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita coba bahas tentang kata kunci juga. Nah, di sini kata kunci disebut istilah subjek. Jadi kalau yang namanya subjek itu ya pokok pembicaraan gitu ya, atau pokok dari penelitian itu apa gitu. Yang kedua, jika kita sedang mencari artikel tentang topik karya ilmiah kita, nah kata-kata apa nih yang akan kita ketik gitu ya di mesin pencari untuk menemukannya. Jadi intinya kata kunci ini sebenarnya untuk memudahkan pembaca mencari gitu ya apa yang mereka butuhkan. Oke, yang ketiga adalah kata kunci yang paling penting harus ditemukan dalam judul dan juga abstrak. Tadi ya kita udah bahas bahwa judul dan abstrak ini yang menentukan gitu ya pembaca tuh mau baca keseluruhan karya ilmiah kita atau enggak sih gitu. Jadi hal-hal penting tuh harus dimasukkan gitu ya ke dalam judul dan juga abstrak. Dan antara kata kunci, judul dan juga abstrak itu juga harus sinkron gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian contoh abstrak dan juga kata kunci gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari tadi kita udah ngomong secara teori aja gitu ya, tapi implementasinya belum. Nah sekarang ini Kak Aziza mau tunjukin nih gimana sih cara membuat abstrak dan juga kata kunci. Nah di sini teman-teman Kak Aziza ambil contoh dari artikelnya Kak Aziza gitu ya, artikel ilmiah Kak Aziza yang alhamdulillah sudah masuk ke salah satu jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu ya. Di sini ada abstraknya. Nah, jadi kalau tadi abstrak itu ada 5 komponen, di sini Kak Aziza mau jelasin masing-masing komponen tersebut. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, di bagian latar belakang itu ada yang every child has the right to get an education, bla 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 sampai dengan develop properly gitu ya, sampai dengan properly. Nah, di situ bagian dari latar belakang. Jadi intinya Kak Aziza itu memaparkan bahwa setiap anak itu punya hak gitu ya untuk mendapatkan pendidikan gitu ya, termasuk dengan anak-anak yang tunagrahita gitu ya. Nah, mereka itu biasanya mempelajari
sesuatu dengan objek dua dimensi gitu. Padahal objek dua dimensi itu masih terlihat seperti abstrak gitu ya. Sementara mereka tuh butuh hal-hal yang lebih konkret seperti itu. Nah, itu masalahnya. Nah, di sini tujuan penelitiannya, the purpose of this study is to provide an overview, bla bla bla. Jadi intinya Kak Aziza ini ingin nih menerapkan si teknologi augmented reality ini yang bisa muncul 3 dimensi untuk pembelajaran anak-anak tunagrahita seperti itu ya. Itu tujuan penelitiannya. Nah, selanjutnya Kak Aziza menjelaskan mengenai metode penelitiannya gitu ya, dari mulai metodenya menggunakan kualitatif deskriptif, lalu ada pengumpulan datanya menggunakan observasi dan juga interview gitu ya, atau wawancara, terus juga analisis datanya Kak Aziza menggunakan model Mills and Habermas gitu ya, yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, terus juga ada penyajian data dan ada kesimpulan gitu. Terus validasi datanya juga menggunakan triangulasi seperti itu. Jadi di situ dijelaskan. Lalu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian juga di sini dijelaskan di bagian the result of the study show that using the augmented reality technology, the mild mentally retarded children can be easier to recognize an object. Jadi dengan menggunakan augmented reality ini, si anak tuh jadi mudah gitu ya untuk mengenali sebuah objek seperti itu. Nah, di sini juga ada kata kunci gitu ya. Kata kunci atau keyword di sini Kak Aziza menggunakan augmented reality, terus juga mild mentally children, terus juga developmental aspect kayak gitu, karena inilah kunci gitu ya, kunci dari keseluruhan full artikel atau karya ilmiah yang Kak Aziza buat seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang kalian udah tahu nih teorinya, cara membuat abstrak dan juga kata kuncinya, coba sekarang terapkan ya ke penelitiannya kalian. Oke teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang apa sih itu abstrak, terus apa sih itu kata kunci, dan bagaimana sih cara membuatnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian judul. Nah, jadi di sini tuh setelah abstrak selesai, baru tuh kita menulis judul gitu ya. Nah, biasanya kita tuh tulis judul tuh di bagian awal gitu ya. Padahal tidak seperti itu gitu ya, step atau langkah-langkahnya. Jadi judul ini disimpan setelah kita menulis abstrak gitu ya. Karena nanti ketika kita nulis judul di awal, terus juga kita membuat full paper, nanti juga abstrak juga kita buat. Nah, di situ nanti akan ada proses editing gitu ya, proses pengeditan judul lagi gitu. Jadi baiknya judul itu disimpan di bagian akhir teman-teman, seperti itu. Nah, sayangnya menulis judul terakhir itu bertentangan dengan kebiasaan kita gitu ya. Ini tuh bertentangan gitu karena kita kebiasaan nulis judul tuh di awal gitu ya. Lalu judul seringkali menjadi hal pertama yang ditulis. Padahal judul itu harusnya ditulis setelah semua bagian dari karya ilmiah selesai dibuat ya, karena judul menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan setiap kata-katanya gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat yuk, ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan referensi untuk menentukan judul. Oke, nah di sini ada beberapa poin ya teman-teman mengenai penulisan judul sendiri. Yang pertama, secara umum judul harus mencerminkan tujuan dan pendekatan dari penelitian sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua adalah judul yang baik pada dasarnya adalah pernyataan dari tujuan penelitian gitu. Jadi judul itu sebenarnya berkaitan dengan tujuan penelitian kita tuh apa sih gitu. Lalu judul harus spesifik dan tetap menggambarkan keseluruhan penelitian gitu ya. Jadi judul itu memang harus spesifik gitu ya, tapi tetap menggambarkan keseluruhan dari penelitian kita. Lalu judul ditulis tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang gitu ya. Judul yang terlalu singkat dan judul yang terlalu panjang juga nggak baik ya teman-teman gitu. Jadi selain tadi kita harus spesifik, harus tidak boleh singkat, tidak juga terlalu panjang gitu ya. Jadi judul ini benar banget gitu ya ketika kita menulis judul di bagian akhir gitu ya, karena memang judul itu hal yang paling riskan gitu ya, seperti itu. Nah, poin lain dari penulisan judul itu ada pastikan penulisan judul dapat membantu karya ilmiah kita ditemukan oleh mesin pencari gitu ya. Nah, ini makanya tadi kenapa dikatakan bahwa apa yang ada di keyword atau kata kunci itu harus ada di bagian judul atau sebaliknya seperti itu gitu ya. Nah, karena untuk memudahkan pembaca nih untuk mencari gitu ya, mencari karya ilmiah kita.
Yang kedua adalah judul juga harus bebas dari jargon yang tidak mungkin dipahami oleh mereka yang tidak akrab dengan topiknya gitu ya. Jadi kita juga harus menghindari nih jargon-jargon yang emang tidak familiar gitu ya dengan para pembaca. Lalu penulisan judul harus jelas dan informatif gitu ya, karena balik lagi judul itu hal yang dibaca paling utama gitu ya, paling pertama gitu ketika kita mau baca karya ilmiah. Jadi harus jelas dan juga harus informatif. Harus jelas dan harus informatif, seperti itu. Nah, kita cukupkan dulu untuk pembahasan mengenai cara penulisan abstrak dan juga judul pada karya ilmiah. Nanti kita lanjut lagi untuk membahas materi selanjutnya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh kalian tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman kelas hari ini bersama Teacher Aziza yang membahas tentang cara menulis judul dan abstrak yang baik di karya tulis ilmiah kamu. Nantikan kelas-kelas selanjutnya di ESL Research Portal hanya di ESL Official. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi kamu supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dadah!